kedua, saat hari H pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Pastikan Anda punya waktu yang cukup untuk beristirahat, sehingga bisa mengawasi dari awal proses pemilihan sampai dengan akhir secara maksimal. Datang sebelum pukul 6.30 atau sebelum TPS dibuka. Jangan lupa juga untuk memakai identitas serta membawa surat tugas. Bawa alat kerja pengawasan berupa form A dan HP Android yang berkamera dengan video dan perekam suara yang berfungsi dengan baik. Pastikan juga Anda mempersiapkan charger handphone dan paket data. Bila tidak dapat terpenuhi, pastikan Anda mempunyai mitra yang bisa diajak bekerja sama untuk mendokumentasikan pengawasan maupun laporan berbasis Android. Pastikan sekali lagi bahwa TPS tersebut netral. Tidak ada atribut partai politik maupun atribut calon presiden dan wakil presiden di lokasi TPS tersebut. Cek bilik suara, ada penerangan yang cukup, dijamin kerahasiaan pemilih, serta tidak ada orang yang berlalu lalang di belakangnya. Ketua KPPS diwajibkan untuk mengambil sumpah kepada anggota KPPS serta Linmas sebelum menjalankan tugas. Peringatkan kepada KPPS bahwa apabila tidak membuka kotak suara sesuai dengan ketentuan dan prosedur bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Mengecek keamanan logistik sebelum dibuka, membuka serta menghitung kelengkapan surat suara dan form lainnya. Jangan lupa juga untuk mengajak dan mempersilahkan kepada saksi untuk turut mengecek bahwa semua sudah sesuai aturan. Menempel semua yang harus ditempel di TPS, salinan DPT, daftar calon presiden dan wakil presiden, DCT DPD, DCT DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Menghitung kembali secara perlahan dan pasti jumlah surat suara, kelengkapan tinta, formulir berita acara, dan amplop. Khusus surat suara, pastikan jumlahnya setiap bundle sejumlah 25 surat suara dan kelengkapan lainnya sudah benar-benar dalam keadaan siap. PTPS harus mengetahui sejak awal terkait jumlah DPT, DPTB, dan DPK di TPS. Semuanya harus sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima di TPS tersebut. Perlu diperhatikan pada saat masuk, pemilih menyerahkan formulir C6, formulir A5 atau KTP elektronik, mengisi absen atau daftar hadir atau formulir C7, dan wajib ditandatangani sendiri oleh pemilih. Perhatikan adanya pemilahan terhadap daftar hadir pemilih DPTB dan pemilih DPK. Bila pemilih tersebut masuk dalam daftar pemilih tetap, namun C6-nya hilang ataupun lupa tidak membawa, maka mohon dipastikan bahwa pemilih tersebut masuk dalam pemilih DPT atau formulir C7 DPT, bukan pemilih DPK. Juga harap dipastikan apabila ada pemilih yang menggunakan KTP elektronik, PTPS wajib untuk memfotonya. Sampaikan kepada KPPS untuk mempermudah dalam pengecekan formulir C6. Misalnya, memisahkan antara C6 laki-laki dan C6 perempuan. Membendel setiap 50 C6 atau dengan cara lainnya. Ketertiban dan kerapian mempermudah dalam pengecekan. Memisahkan antara absen pemilih yang menggunakan KTP serta pemilih yang menggunakan A5. Pastikan KPPS menandatangani surat suara yang diberikan kepada pemilih. Kemudian, pemilih mengecek surat suara yang telah diberikan untuk memastikan tidak ada kecacatan serta berjumlah sesuai dengan hak pemilih. Peringatkan KPPS untuk tidak memberikan tanda khusus berupa coretan atau tanda lainnya di surat suara yang diberikan kepada pemilih, karena bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Peringatkan KPPS bila merusak surat suara yang diberikan kepada pemilih sehingga mengakibatkan suara rusak,
bisa pemungutan suara ulang. Peringatkan apabila pemilih tidak memiliki atau tidak membawa KTP elektronik atau tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Minta kepada pihak saksi dan KPPS dalam memastikan bahwa pemilih mendapatkan surat suara sesuai dengan peruntukannya. Memastikan bilik suara benar-benar dalam keadaan baik dan aman, serta ketelitian dalam memasukkan surat suara ke kotak suara yang sesuai. Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena sudah terlalu tua, buram dalam penglihatan, stroke, maupun juga tidak bisa menggerakkan tangannya, maka bisa didampingi oleh pendamping dengan cara mengisi formulir C3. Usahakan pendamping adalah keluarga dekat. Pastikan kesaksian dari saksi maupun KPPS bahwa pemilih yang bersangkutan benar-benar tidak bisa mencoblos sendiri. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau tidak membawa undangan atau C6 bisa menggunakan KTP elektronik dengan memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar warga sekitar dan beralamat di sekitar lokasi TPS. Dipastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap dan mempunyai KTP elektronik yang alamatnya sesuai dengan lokasi TPS. Dengan mengecek keabsahan KTP serta pernyataan dari warga bahwa orang tersebut adalah warga setempat dan pemilih yang mempunyai A5 atau surat pindah pilih saja. Selain orang tersebut tidak boleh menggunakan hak pilihnya di TPS. Peringatkan mengenai larangan menggunakan handphone saat melakukan pencoblosan di bilik suara. PTPS wajib memperingatkan kepada pemilih atau KPPS yang terindikasi mempengaruhi pemilih yang lain atau mengintimidasi pemilih. Langsung dokumentasikan dalam bentuk foto dan video bila terjadi hal yang demikian. Peringatkan KPPS untuk menggunakan waktu secara cermat dan bijak atau mengingatkan bahwa rangkaian pemilihan dan penghitungan 5 surat suara membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Anjurkan untuk mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Bila semua sudah selesai menggunakan hak pilih, peringatkan bahwa KPPS menyilang surat suara yang tidak digunakan dengan tanda silang yang besar. Menghitung sisa surat suara yang digunakan, serta menghitung absen pemilih yang hadir. Memastikan semuanya cocok dan sesuai dengan surat suara yang diterima. Pastikan pengawas TPS standby ready saat pemungutan sampai penghitungan suara selesai. Beristirahatlah di antara pemungutan dan penghitungan suara, serta berkoordinasi dengan pengawas desa maupun saksi apabila terdapat temuan masalah saat pemungutan suara. Jangan sungkan untuk mendokumentasikan berupa foto dan video segala sesuatu yang terlihat mencurigakan saat pemungutan suara.